Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perizinan dan legalitas UMKM. Perkembangan UMKM dewasa ini dirasakan cukup meningkat secara signifikan. Untuk itulah, mengapa UMKM perlu memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini pula yang mendorong UMKM memerlukan suatu izin tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya. Ada beberapa tujuan atau alasan mengapa UMKM memerlukan izin usaha. Yang pertama, yaitu menjadi badan usaha yang lebih kredibel dan lebih mudah dipercaya oleh berbagai pihak. Yang kedua, dapat memperluas akses peluang pengembangan usaha. Dan yang ketiga, menambah rasa percaya diri pemilik atau pengelola usaha dalam memasarkan produk layanannya. Perizinan UMKM mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang kedua, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam proses perizinan UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Di antaranya, yang pertama, perizinan UMKM dilakukan melalui Online Single Submission atau OSS. Yang kedua, setiap UMKM harus memiliki identitas usaha dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB untuk usaha mikro dan kecil. Yang kedua, setiap UMKM harus melakukan proses perizinan lingkungan dan SPPL untuk usaha mikro dan kecil. Dan yang keempat, setiap UMKM harus memiliki izin usaha mikro dan kecil atau sering disebut dengan IUMK. Untuk proses perizinan UMKM, saat ini menggunakan sistem online single submission atau OSS. Maksud dari OSS ini adalah proses perizinan usaha yang dilakukan secara online dan berlaku baik untuk perusahaan perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Melalui sistem OSS ini, seluruh data-data pemohon akan terintegrasi dengan berbagai pelayanan-pelayanan kepentingan. Setiap UMKM juga wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini berlaku untuk usaha mikro dan kecil. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran. NIB ini dapat diperoleh dengan cara melakukan registrasi melalui laman OSS. NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API, dan akses kepabeanan. Bagi UMKM, syarat untuk memperoleh NIB yaitu melakukan proses registrasi secara online melalui fasilitas OSS. Pada saat melakukan proses registrasi atau pendaftaran, setiap UMKM diwajibkan melampirkan atau mencantumkan nama, NIK, tempat tinggal, bidang usaha, lokasi, rencana penanaman modal, serta NPWP pemilik usaha. Selanjutnya,
wajib pula mencantumkan rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, atau fasilitas lainnya. Dan juga harus bisa mencantumkan rencana tenaga kerja, nomor kontak usaha kegiatan yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Ketentuan selanjutnya bagi UMKM adalah izin lingkungan dan SPPL untuk usaha mikro dan kecil. Untuk kegiatan ini, terdapat ketentuan usaha mikro dan kecil tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, atau sering disebut dengan AMDAL. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah yang telah disebutkan tadi. SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatan di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Bentuk perizinan yang terakhir yaitu izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Ketentuan dari IUMK ini adalah yang pertama, IUMK diterbitkan oleh lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Yang kedua, pemohon IUMK meliputi pelaku usaha mikro atau usaha kecil persorangan. IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tiap-tiap pelaku usaha, baik skala mikro maupun kecil. Untuk bisa memperoleh IUMK, pihak pemohon memasukkan data KTP dan NPWP di dalam sistem online yang ada di OSS. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.